Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Mari kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia dan SPDP. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh, menirukan gerak tumbuhan dengan tepat, dapat memperagakan gerak anggota tubuh, menirukan gerak tumbuhan dalam suatu tarian dengan percaya diri, dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf dengan tepat, dapat menulis ungkapan permintaan maaf dengan tepat, dapat menggali informasi tentang aturan bermain bersama teman di rumah, dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman dengan tepat. Mari kita baca wacana berikut ini bersama-sama. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal, bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Selanjutnya, Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Yuk kita cari tahu seperti apa tari yang menirukan gerak tumbuhan. Berikut gambar ibu guru dan anak-anak yang sedang menari menirukan gerak tumbuhan. Kedua tangan direntangkan, menirukan bunga yang sedang mekar. Gerak tumbuhan adalah gerak yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Jadi, meskipun tumbuhan melakukan gerak atau mengalami yang dinamakan gerak tumbuhan, tapi tumbuhan tidak berpindah tempat. Entah itu tumbuhan besar, tumbuhan yang kecil, tinggi, atau rendah, mereka bergerak namun tidak berpindah tempat. Gerak tumbuhan itu karena dihinggapi oleh hewan, kemudian karena ditiup angin, atau karena mengikuti cahaya. Bisa juga karena roboh akibat angin yang kencang. Perhatikan gambar bunga mawar berikut yang dihinggapi oleh kumbang. Bunga mawar yang awalnya tegak menjadi menunduk karena dihinggapi kumbang. Perhatikan juga gambar pohon kelapa tersebut, daunnya terlihat meliuk-liuk karena ditiup angin kencang. Ini adalah contoh dari gerak tumbuhan. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Mari kita lihat contoh gerakan tumbuhan yang dilakukan oleh Benny dan teman-teman. Gambar pertama, tumbuhan rendah. Silakan anak-anak berdiri
Kemudian kedua kaki dibuka lebar, lutut ditekuk, kedua tangan berada di samping badan. Gambar yang kedua, tumbuhan tinggi. Silakan anak-anak berdiri dengan tegak, kemudian kaki sedikit dibuka selebar bahu, lutut jangan ditekuk, kedua tangan diangkat ke atas, lurus. Gambar yang ketiga, bertangkai lebar. Contoh gerakan tanaman bertangkai lebar, anak-anak silahkan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, jadi bukan mengangkang terlalu lebar, tapi selebar bahu saja. Kedua tangan direntangkan ke samping. Contoh gerakan tumbuhan tangkai berayun-ayun, anak-anak silahkan berdiri seperti melakukan gerakan bertangkai lebar, namun siku, lengan bagian siku ditekuk ke bawah, kemudian digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, contoh menirukan gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Anak-anak silahkan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diangkat lurus ke atas, kemudian badan dan tangan digoyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri bergantian. Selanjutnya, contoh gerak tumbuhan menguncup. Anak-anak silahkan berdiri tegak, sama kaki dibuka selebar bahu, kemudian pundaknya agak dibungkukkan ke depan, kedua tangan ditaruh di depan badan. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Silahkan dipraktikkan bersama teman atau bapak ibu guru atau bersama orang tuamu. Anak-anak, adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Apakah ada contoh gerak tumbuhan yang lain? Mari kita lihat. Contoh yang pertama adalah gerak tumbuhan terkena air hujan. Contoh yang kedua, gerak tumbuhan dihinggapi lebah atau kupu-kupu. Contoh yang ketiga, gerak tumbuhan menuju cahaya. Contoh yang keempat, gerak pohon tumbang terkena angin kencang. Contoh yang kelima, gerak pohon tumbang karena ditebang. Silakan dipraktikkan, cari tahu bagaimana gerak tumbuhan-tumbuhan tersebut. Selanjutnya, mari kita baca wacana berikut ini. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, dari wacana ini anak-anak bisa tahu bahwa Udin, Edo, dan teman-teman sedang menari, menirukan gerakan tanaman. Ketika melakukan ini, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Lalu Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Menanggapi permintaan maaf Udin, Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Setelah Udin dan Edo saling bermaafan, akhirnya Edo dan Udin
kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Mereka kembali rukun, mereka kembali bermain bersama. Penting bagi anak-anak tahu, ketika anak-anak melakukan kesalahan, sebaiknya segera meminta maaf agar tidak timbul saling kebencian yang terlalu lama. Untuk anak-anak yang dimintai maaf, sebaiknya segera juga memberi maaf agar bisa kembali rukun, bisa kembali bermain bersama, menjaga pertemanan. Selanjutnya, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan wacana berikut ini. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Mereka sedang menari menirukan gerak tumbuhan. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Jawabnya, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Apa yang Udin katakan kepada Edo? Jawabnya, Udin berkata, "Maaf Udin, aku tidak sengaja." Mengapa Udin berkata demikian? Jawabnya, Udin merasa bersalah kepada Edo karena telah menyenggol bahu Edo. Lalu bagaimana sikap Edo? Jawabnya, Edo tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa Udin." Menurutmu, bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Jawabnya, Udin dan Edo bersikap terpuji karena mereka saling memaafkan sehingga perlu dicontoh. Selanjutnya, perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Lani tidak sengaja menginjak kaki Siti. Contoh kalimat yang bisa diucapkan yaitu, "Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Apakah kamu baik-baik saja?" Kemudian gambar kedua, Udin tidak sengaja menyenggol Siti yang membawa banyak buku sampai buku-bukunya jatuh. Contoh kalimat yang bisa diucapkan, "Aduh Siti, maaf ya, aku tidak sengaja. Sini aku bantu kamu mengambil buku-bukumu kembali. Tadi aku terburu-buru. Lain kali aku akan lebih hati-hati." Contoh gambar yang ketiga di sini ada gambar Udin dan Edo yang sedang bersenggolan sementara Udin sedang membawa minuman sampai minumannya terlepas. Contoh kalimat yang bisa diucapkan, "Maaf ya Udin, aku tidak sengaja menyinggolmu. Minumanmu tumpah ya. Sini aku bantu ambil. Apakah kamu baik-baik saja sekarang?" Anak-anak bisa membuat contoh kalimat yang lain berdasarkan kejadian tersebut. Ayo, tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. 1. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. 2. Kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. 3. Kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. 4. Kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. 5. Kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Silakan dibuat kalimat permintaan maaf berdasarkan kejadian-kejadian berikut ini. Jika anak-anak mengalami kesulitan, boleh berdiskusi dengan teman, boleh juga nanti kalau di rumah bertanya kepada
ayah dan ibu. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada Dayu yang sedang meninggalkan rumah Siti. Kemudian ada Siti yang sedang bersedih dan terbengong melihat bonekanya kotor terkena tumpahan minuman. Mari kita cari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, anak-anak, dari wacana ini kita dapat tahu bahwa ketika Siti sedang bermain, ada Dayu datang. Nah, Dayu pun diajak bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ketika sedang bermain, ibu menyuguhkan es sirup untuk mereka. Namun tanpa sengaja Dayu menumpahkan es sirupnya sampai mengenai boneka itu. Bonekanya menjadi basah dan berwarna merah. Namun di sini Dayu tidak meminta maaf. Dia juga tidak membantu Siti membersihkan boneka yang terkena tumpahan sirup. Dayu malah langsung pamit pulang. Dengan kejadian ini, Siti sangat sedih atas sikap Dayu maupun karena bonekanya kotor. Kemudian ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, anak-anak, dari kejadian ini bagaimana menurutmu sikap Dayu? Silahkan dijawab. Iya, sikap Dayu sangat tidak terpuji. Dia tidak bertanggung jawab. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Iya, Dayu seharusnya membantu membersihkan boneka Siti, membersihkan air yang tumpah, dan meminta maaf kepada Siti. Nah, anak-anak, jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Silahkan ungkapkan perasaan kalian apabila ada teman yang merusakkan mainan kalian, tidak bertanggung jawab dan malah langsung pergi. Kalau di sini Siti mengungkapkan perasaannya bahwa dia sangat sedih. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apakah kalian akan marah-marah, bentak-bentak teman, ngajak berkelahi? Tidak boleh. Kita harus menegur mereka dengan kalimat yang sopan agar teman tidak merasa tersinggung. Nah, anak-anak, perlu kalian tahu bahwa ketika bermain bersama teman, ada aturan yang harus dipatuhi. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan.
aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Jadi perlu anak-anak tahu ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika bermain bersama teman yang disebut aturan. Silahkan ditaati ketika bermain bersama teman agar nanti bisa tetap bermain bersama dengan menyenangkan. Selanjutnya, beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Berikut disajikan gambar-gambar. Gambar yang pertama, mengerjakan PR sendirian. Mengerjakan PR sendirian, apakah merupakan contoh yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Jika iya, silahkan diberi tanda centang. Jika tidak, silahkan dikosongi atau diberi tanda silang. Kemudian, contoh yang kedua, bertamu ke rumah teman. Apakah merupakan contoh yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Jika iya, silahkan diberi tanda centang. Jika tidak, silahkan dikosongi atau diberi tanda silang. Membuatkan ayah minum. Apakah termasuk contoh yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Jika iya, silahkan diberi tanda centang. Jika tidak, silahkan dikosongi atau diberi tanda silang. Kemudian meminjam buku teman. Apakah termasuk contoh yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Jika iya, silahkan diberi tanda centang. Jika tidak, silahkan dikosongi atau diberi tanda silang. Gambar yang kelima, bermain bersama di rumah teman. Jika termasuk contoh yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman, silahkan dicentang. Jika tidak, dikosongi atau diberi tanda silang. Berikut contoh pengerjaannya. Anak-anak, kegiatan bersama dengan orang tua kalian, diskusikan bersama orang tua hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain bersama teman di rumah. Mintalah saran orang tuamu bagaimana kamu harus bersikap saat bermain ke rumah teman. Apa saja hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat kamu di rumah temanmu. Penilaian pengetahuan untuk pembelajaran 2. Yang pertama, menyebutkan gerakan-gerakan tumbuhan selain yang ada di buku siswa. Anak-anak bisa mencari contoh lain, entah dari apa yang dijelaskan Bu Guru maupun mencari di Google, boleh juga bertanya kepada orang tua. Soal yang kedua, menjelaskan ungkapan permintaan maaf di dalam teks bacaan di halaman 47. Di sini anak-anak diminta menjawab pertanyaan berdasarkan wacana antara Udin dan Edo. Ada 6 pertanyaan di situ. Nanti anak-anak silahkan belajar menjawabnya. Yang ketiga, menggali informasi tentang aturan bermain di rumah bersama teman dengan menjawab pertanyaan di halaman 52 setelah membaca wacana di halaman 50 dan 51. Ini adalah wacana tentang Siti dan Dayu.
Nah, pertanyaannya ada di halaman 52 sebanyak 4 nomor. Untuk penilaian keterampilan, yang pertama, anak-anak diminta memeragakan gerak tumbuhan di depan kelas. Hal-hal yang dinilai yaitu yang pertama ada kesesuaian gerak, yang kedua adalah ekspresi. Kemudian yang kedua, menuliskan ungkapan permintaan maaf. Nah, di sini hal-hal yang dinilai yaitu kosakata permintaan maaf dan susunan kalimat. Ketika anak-anak membuat kalimat ungkapan permintaan maaf, ini anak-anak usahakan susunan kalimatnya terdiri atas kalimat permohonan maaf, alasan meminta maaf, kalimat yang menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuat. Contohnya di halaman 49. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Contoh minta maafnya bagaimana? Pertama, kalimat permohonan maaf dulu. Maaf ya, aku tidak sengaja menjatuhkan. Maaf ya, aku tidak sengaja. Ini yang kedua, alasan meminta maaf menjatuhkan barangmu. Nah, ini. Kemudian kalimat yang menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuat. Sini aku bantu mengambil barang-barangmu lagi. Jadi ada 3 yang perlu kalian penuhi ketika membuat kalimat ini. Anak-anak bisa berlatih berdasarkan kejadian di halaman 49 dan 50. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.